Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Dayat dengan NIM 1924 1010 3017 dan rekan saya. Muhammad Teguh Rizky Alfian dengan NIM 1924 10 10 30 32. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari UAS kami, yaitu Ford Fulkerson. Nah, yang pertama adalah penjelasan mengenai strategi problem solving for Fulkerson. Jadi untuk strategi problem solving pada algoritma Ford Fulkerson itu adalah tergolong iteratif improvement. Jadi apa sih iteratif improvement itu? Iteratif improvement merupakan sebuah strategi problem solving yang menekankan iterasi di mana menyelesaikan sebuah masalah dengan cara progresif atau bertahap-tahap. Biasanya strategi ini digunakan untuk pencarian solusi yang berkaitan dengan numerik maksimum, pencarian akar dari suatu function atau permasalahan pada yang berkaitan dengan grafik. Jadi untuk strategi dari Ford Fulkerson ini itu membahas mengenai numerik maksimum, pencarian akar, dan yang berkaitan dengan grafik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai strategi problem solving menggunakan Ford Fulkerson. Nah, di sini kami menggunakan salah satu contoh di mana salah satu permasalahan yang menggunakan algoritma Ford Fulkerson adalah dengan melakukan pencarian aliran maksimum dengan menggunakan algoritma Ford Fulkerson. Jadi di sini kami mengambil contoh mengenai problem solving dari Ford Fulkerson, yaitu mengenai pencarian aliran maksimum. Jadi untuk Ford Fulkerson sendiri itu merupakan suatu algoritma pelabelan atau berbentuk tabel untuk menyelesaikan masalah aliran maksimum. Pertama kali itu digunakan pada tahun 1956 oleh L.L. Ford dan D.R. Fulkerson. Menurut metode ini, mereka ingin memaparkan suatu cara untuk mencari kapasitas maksimum suatu aliran dalam jaringan. Selain menghemat waktu, metode ini juga efektif untuk melakukan suatu proses, tindakan, atau pengambilan keputusan untuk tujuan tertentu dengan mengetahui aliran maksimum yang terdapat dalam suatu jaringan. Nah, pengambilan keputusan algoritma ini dimisalkan dengan sebuah lintasan dari source atau dimulai dari node menuju sink atau node terakhir dengan kapasitas yang dihasilkan untuk setiap edge dalam lintasan. Setiap variabel yang terdapat pada aliran ini akan dihubungkan dengan sisi-sisi yang berupa saluran dengan yang pertama itu ada CFU merupakan kapasitas debit tertentu antara variabel U dan V. Yang kedua ada FU merupakan aliran yang terjadi antara variabel U dan V, dan yang terakhir adalah CR VU merupakan kapasitas sisa yang tidak digunakan antara variabel U dan V, yang mana CRFU sama dengan CFU dikurangi FVU. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tata cara kerja algoritma. Berikut adalah cara kerja algoritma Ford dan Fulkerson dalam melakukan pencarian aliran maksimum. Algoritma ini mempunyai dua bagian yang mana Ford dan Fulkerson disebut proses pelabelan dan perubahan arus. Yang pertama adalah proses mencari aliran augmenting path, yaitu lintasan dari source ke sink. Kemudian proses kedua, setelah mencari path atau lintasannya, yaitu mencari flow maksimumnya. Yang kemudian hasil flow maksimum dari masing lintasan akan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil aliran maksimumnya. Nah, ini untuk flowchart dari Ford Fulkerson sendiri, di mana yang pertama ada input aliran yang mengalir melalui lintasan dalam sebuah network. Lalu di baris kedua dapatkan nilai kapasitas minimum pada setiap lintasan, update setiap lintasan sesuai dengan nilai kapasitas minimum, lalu kita inputkan tabel. Setelah itu ada tabel aliran yang mengalir pada lintasan yang dipilih, kemudian ke tabel nilai kapasitas minimum sisa tiap lintasan. Yang selanjutnya ulangi hingga tak ada lintasan yang menghubungkan simpul awal ke simpul tujuan, dan yang terakhir adalah
flow network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, belum diaktifkan mikrofonnya. Jadi terima kasih Rizky. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang praktiknya tentang Ford-Fulkerson, di mana tadi Rizky itu telah menjelaskan tentang teorinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikalnya tentang teori Ford-Fulkerson dengan kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi di sini terdapat suatu permasalahan. Yang pertama ada grafik, di mana grafiknya ini menunjukkan sebuah flow, di mana ini kita akan tujuannya akan mencari aliran maksimum dengan menggunakan metode Ford-Fulkerson. Langsung, Ki. Langsung. Next. Oke, jadi pertama, di dalam aliran tersebut, kita mencari probabilitas mana yang akan kita pilih untuk bisa menuju ke titik T, di mana kita mulai dari titik S, lalu kita menuju ke titik T. Di mana saya mengambil yang jalan yang paling atas, di mana alirannya yaitu S, A, B, dan T. Lanjut, Ki. Dan kemudian di aliran tersebut, mouse-nya Ki, ketutupan mouse. Nah, jadi di aliran yang kita lalui tadi di SABT, kita cek bagaimana, apakah kita cek nilai minimum kapasitasnya. Jadi di setiap garis itu kan ada nilai 8, 9, dan 2. Nah, di situ kita cari nilai yang paling minimum di sana. Nah, di aliran SABT itu nilai minimum kapasitinya yaitu angka 2. Jadi nilai angka 2 tadi kita masukkan ke nilai yang sebelumnya, yaitu di nilai SA dan nilai AB. Jadi nantinya akan yang SA itu akan sisa 6, yang AB akan sisa 7, dan yang BT akan habis. Jadi nanti nilainya di jalur itu adalah 2. Kemudian lanjut, kemudian kita cari jalur yang lainnya. Kan itu kan di jalur di BT itu kan sudah maksimal. Jadi kita tidak bisa melakukan jalan ke titik T di mana titiknya itu sudah alirannya itu sudah maksimal, mencapai titik maksimal. Nah, untuk aliran kedua yaitu kita lari menuju ke bawah jadi jalurnya yaitu S, D, kemudian di alur SDCT kita cari kapasiti yang terkecil di jalur tersebut, di mana terdapat jalur di SD yaitu 3. Lalu kita masukkan nilai angka 3 di jalur yang lainnya di DC dan CT. Sehingga nanti di DC akan sisa 1, di CT akan sisa 2. Jadi nilainya yaitu 3. Sebenarnya itu 3, mungkin saya salah ketik ya, langsung. Nah, di sini setelah itu kan di jalur SD itu kan sudah full. Sudah penuh. Jadi kita tidak bisa melalui jalur tersebut. Nah, untuk bisa kita cari jalan yang lain yaitu melalui S, A, B, D, C, dan T. Nah, di mana lanjut? Di mana di alur itu kita cari mana yang nilai kapasiti yang kecil, yaitu terletak pada di D dan C, yaitu nilainya 1. Nah, nilainya 1 itu kita masukkan di jalur yang kita lewati, di SA, BD, CD, dan DT. Nah, nantinya hasil dari keseluruhan tersebut, sisa-sisa dari SABT, nilai terkecil dari SABT, SDCT, dan SABDCT, kita jumlahkan dan akan menghasilkan total yaitu 6, di mana itu aliran maksimumnya yaitu 6. Oke, saya lanjutkan. Tadi mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi saya lanjutkan tentang penjelasan Ford-Fulkerson di dalam codingan secara langsung. Nah, di sini terdapat class, di mana class graph, di mana class ini terdapat def init self graph, fungsinya itu agar bisa kita membuat grafik yang berbentuk lingkaran seperti tadi. Kemudian di sini ada function namanya searching algo BFS. Jadi di sini function itu berguna untuk mencari jalur di dalam grafik kita. Nah, biar Ford-Fulkerson bisa jalan, kita harus mencari jalur terlebih dahulu agar bisa menggunakan Ford-Fulkerson. Nah, setelah kita mencari jalur menggunakan algo BFS, breadth first search, lalu kita menggunakan Ford-Fulkerson. Nah, di Ford-Fulkerson ini kita akan mencari flow maksimum di jalur atau aliran yang akan kita lalui seperti itu. Nah, di sini terdapat variabel graph di mana grafnya ini merepresentasikan soal yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini saya representasi ke dalam bentuk array seperti itu.
Di sini dapat source dan sink. Source-nya itu adalah titik awal dan sink-nya itu adalah titik tujuan. Nah, langsung kita coba kita run. Mungkin agak lama. Oke, jadi max flow-nya itu 6. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai presentasi dari kami. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengapa sih kok algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Jadi, algoritma Ford-Fulkerson termasuk dalam strategi iteratif improvement karena terdapat berbagai alasan-alasan yang mendukung, yaitu pertama, itu algoritma Ford-Fulkerson menekankan unsur iterasi atau progresif dalam penyelesaian permasalahan aliran maksimum. Yang kedua, algoritma Ford-Fulkerson hanya bisa digunakan untuk mencari nilai maksimum atau akar dari suatu function. Yang ketiga, ada algoritma Ford-Fulkerson biasanya digunakan untuk permasalahan yang berbentuk numerikal seperti dengan penjelasan dari iterative improvement sendiri yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky. Di sini saya menjelaskan mengenai analisa waktu algoritma dan akan menentukan kelas efisiensinya. Nah, di sini untuk menentukan analisa waktu algoritma terdapat beberapa syarat yang harus kita lalui terlebih dahulu. Yang pertama itu kita mengidentifikasi parameter input, yang kedua menentukan basic operation, yang ketiga kita menentukan ukuran inputnya, mengecek ukuran inputnya, dan yang terakhir kita menganalisa apakah itu perlu worst, average, atau best case. Nah, yang pertama, kita mengidentifikasi parameter input, di mana untuk algoritma Ford-Fulkerson ini terdapat parameter input yang berbentuk array, yaitu I dan J, di mana array tersebut itu merepresentasikan dari bentuk grafik node yang saya contohkan tadi, yang di mana terdapat source yang itu merupakan titik awal dan sink yaitu titik tujuan. Nah, kedua, menentukan basic operation. Nah, di algoritma Ford-Fulkerson ini terdapat perulangan bersarang, dua perulangan bersarang, di mana agar kita bisa menentukan basic operation, kita harus memilih perulangan yang paling dalam, yaitu di sana kemudian setelah kita lihat, di sana ternyata terdapat satu basic operation di algoritma Ford-Fulkerson. Nah, kemudian kita menentukan metrik ukuran inputnya. Nah, untuk ukuran input dari algoritma Ford-Fulkerson itu sebenarnya itu adalah berbentuk array I dan J. Jadi banyaknya isi array atau banyaknya array-nya itu akan menentukan banyaknya loop yang terjadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu analisa worst, average, atau best case. Nah, menurut penelitian dari kelompok kami mengenai algoritma Ford-Fulkerson, pada algoritma ini tidak diperlukan adanya kita menentukan worst, average, dan best case, karena di algoritma ini kita menentukan hasil maksimum atau aliran maksimum dari suatu grafik. Jadi kalau kita menentukan hasil maksimum itu pastinya akan worst case yang terjadi seperti itu. Lanjut. Kemudian persyaratan yang terakhir untuk kita menganalisa waktu algoritma yaitu kita menentukan rumus deretnya. Nah, rumus deret ini ditentukan oleh beberapa variabel tadi yang kita menentukan ukuran input, menentukan basic operation, dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan penelitian dan rangkuman, terjadi bahwa Cn sama dengan sigma n-1 I sama dengan 0, sigma n-2 J sama dengan I plus 1 dan 1. Nah, sigma ini ada dua karena di dalam algoritma itu terdapat dua perulangan. Nested loop kalau kita sebut. Nah, kemudian itu angka 1 merepresentasikan dari basic operation-nya. Jadi basic operation-nya itu akan dijalankan satu kali kita apabila kita menjalankan loop itu selama sekali seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan seperti itu, nanti akan menghasilkan rumus yaitu theta n kuadrat, di mana untuk theta n kuadrat ini masuk kelas efisiensi algoritma kelas kuadratik seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.